Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara dan memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena Tuhan begitu mengasihimu. Oleh karena kasih sayangnya, kita boleh bertemu, boleh beribadah dari tempat kita masing-masing. Kita bisa bersekutu di gereja kita ini untuk melakukan ibadah pada minggu kita hari ini, yaitu minggu yang ke-13 setelah Trinitatis, yang diterangi dalam satu tema besar, melayani dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Marilah kita menyambut dan menerima firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, suratnya yang kedua, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 7. Saya baca buat kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dekade tahun-tahun 80-an sangat terkenal satu lagu yang berjudul Lilin-Lilin Kecil, ya. Yang sebagian syairnya kira-kira demikian. Oh manakala mentari tua lelah berpicar, ya kan gitu. Nah, kemudian kita langsung ke refnya. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bersinar? Sanggupkah engkau memberi seberkas cahaya? Ini menjadi satu lagu yang sangat penuh pesan-pesan teologis
terhadap orang-orang yang mendengar, atau mungkin ini sedang seorang penyair ini sedang melihat atau mungkin sedang kecewa dengan praktik-praktik keagamaan orang-orang yang menyatakan beragama, yang menyatakan orang yang beriman, tetapi manakala ada kegelapan, manakala ada kesusahan, mereka selalu berdalih untuk melakukan sesuatu agar mereka yang susah boleh tertolong, agar mereka yang sedang menderita boleh terangkat, boleh tertolong. Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Sanggupkah engkau memberi? Kita tahu lilin itu bersedia habis untuk memberikan cahaya, bersedia meleleh, tidak mempertahankan bentuknya agar orang yang sekitar tidak terjatuh, ya kan? Tidak saling tubruk, supaya mereka boleh melihat siapa yang di samping kiri kanannya dan kemana mereka harus melangkah. Karena orang yang hanya di dalam kegelapan tidak akan mampu melangkah kemanapun. Karena orang yang di dalam kegelapan, dia hanya akan penuh dengan kegelisahan. Orang yang di dalam kegelapan, walaupun hadir dalam pagi hari, hadir dalam terang hari, dia hanya penuh dengan keluh kesah, dan akhirnya selalu dalam kegelisahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini bagaimana ada satu cerita yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang keberadaan jemaat yang sangat menderita dan bahkan sangat miskin sekali. Tetapi saudara ketahui bahwa kemiskinan dan penderitaan bukan menjadi alasan untuk tidak berbakti. Kemiskinan atau saudara mungkin kurang uang, atau saudara mungkin merasa kasmu sedang tidak ada, tidak cukup. Saudara khawatir, apakah besok kami masih makan? Apakah besok kami akan memiliki biaya untuk operasional sekolah anak-anak kami dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah takut, karena keadaan tidak menjadikan dia takut berbuat baik. Saudara, kenapa seperti itu? Apa yang menjadikan mereka seperti itu dan menjadi satu sukacita yang sangat luar biasa bagi Rasul Paulus? Saudara, kalau punya Alkitab, ada yang bawa Alkitab? Coba tolong baca, kita sama membaca ayat 5. Mari kita sama-sama dari depan. Mereka memberikan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah persembahan yang Tuhan Allah inginkan yang pertama-tama dari dirimu? Oh saudara, mungkin kita akan mengatakan hartaku, uangku, jabatanku, mungkin juga tampangku. Salah. Segala harta jabatan itu adalah segala sesuatu yang melekat daripadamu kepada dirimu, dan itu yang selalu akan membuat engkau gelisah, dan itu yang selalu membuat engkau untuk berpikir, dan bahkan mungkin itu yang membuat engkau tidak mampu memikirkan sahabatmu.
Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengejar, Allah mencari, Allah membutuhkan dan meminta. Yang pertama sekali persembahan darimu adalah persembahkan dirimu. Itu. Dirimu yang kamu persembahkan. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan sangat butuh dengan uangmu. Enggak usah kantongi aja uangmu itu. Kan gitu. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu sangat membutuhkan hartamu. Oh enggak usah, depositokan aja, simpan aja. Tapi dia sangat membutuhkan dirimu. Karena apa? Karena dia datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk mau melihat berapa banyak depositomu, bukan untuk melihat berapa banyak operasionalmu, bukan dia mau melihat seberapa banyak tanahmu, rumahmu, seberapa hebat pendidikanmu, seberapa hebat dirimu di tengah-tengah komunitasmu. Enggak. Dia mau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mengalahkan kesombonganmu, untuk mengalahkan keangkuhanmu, dan yang paling penting adalah mengampuni dosamu. Itu. Pengampunan itu yang menjadikanmu kembali kepada citra Allah. Apa itu? Yaitu engkau tercipta seturut dengan rupa dan gambar Allah, dan Dia memberkatimu. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang terberkati dan tentu akan menjadi berkat. Saudara, ketika kita berani dan mau datang ke hadapan Tuhan, memberikan diri kita untuk menjadi satu persembahan, maka kita akan merasa bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang melekat pada kita, tentu itu adalah sesuatu yang fana, yang Tuhan perkenankan itu ada untuk kita. Betul? Ya kan? Ketika engkau datang dengan sujud syukur, dengan segala keangkuhanmu atau dengan segala kemauanmu minta ampun ke hadapan Tuhan, maka engkau boleh merasa bahwa engkau adalah sosok yang kecil di hadapan Tuhan. Ya. Coba tunjuk tangan siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah lebih besar dari Tuhannya. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kita ini adalah sosok-sosok yang diampuni. Kita ini adalah sosok yang sangat bergantung pada pengampunan. Dan pengampunan itu yang menjadikan kita dapat hidup hingga kini. Lalu saudara, apa pesan Nudge ini? Tema kita adalah pelayanan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah engkau apa pola kehidupan orang percaya? Apa yang Yesus tawarkan dan ajarkan kepada segenap orang-orang yang beriman kepadanya agar menjadi satu pola hidup? Kalau saudara punya Alkitab, tolong bantu saya lagi. Tolong buka Matius 20 ayat 28. Agar kita mengetahui bahwa pola yang Tuhan Yesus anjurkan kepada kita itu sebetulnya apa. Ya, mari kita sama-sama membaca. Satu, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebus. Ya,
Anak manusia itu datang ke tengah-tengah bumi ini bukan untuk saudara layani, bukan untuk kita layani, tapi dia datang untuk melayani, untuk memberikan yang ada padanya, segala yang Tuhan Yesus miliki, kemuliaan, rupa Allah, semua dia berikan, bahkan nyawanya, bahkan darahnya, untuk mengampunimu, menjadikanmu baru kembali. Maka setiap orang percaya adalah orang yang dipanggil untuk hidup dalam pelayanan, untuk hidup dengan pola yang Tuhan Yesus sampaikan. Apa itu? Apa pola kita? Apa pola hidup kita? Yaitu sama-sama kita nyanyikan. Melayani. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih. Mungkin mengasihi, satu dua ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Itu pola hidup yang Yesus ajarkan kepada kita. Maka setiap kita sesungguhnya adalah orang-orang yang harus melayani. Maka kita sesungguhnya adalah pelayan-pelayan Yesus yang dalam setiap kehadiran kita, dalam suatu komunitas, dalam satu lingkungan, boleh melayani dan boleh mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kepura-puraan. Maka akan sangat aneh dan terasa sangat ganjil dan terasa sangat lucu apabila ada seorang pelayan mau mengatakan bahwa tidak kewajibannya untuk bertegur sapa, akan tidak menjadi kewajibannya untuk bercerita, untuk bertemu, untuk memberikan paling tidak senyum kepada orang-orang di sekelilingnya, untuk melayani. Maka akan sangat terasa janggal apabila ada di antara kita harus saling melakukan ketidakbaikan terhadap sesama kita. Karena apa? Pola hidup kita adalah mengasihi. Betul? Pola hidup kita adalah melayani. Benar ya? Jemaat HKBP Depok Timur, apakah pola hidupmu? Iya. Sekali lagi jangan ragu-ragu mengatakan, Jemaat HKBP Depok Timur, apakah pola hidupmu? Ya, melayani dan mengasihi. Dan kita boleh berkaca dari apa yang Rasul Paulus sampaikan ketika jemaat Makedonia
yang dalam keadaan sangat terpuruk, dalam keadaan yang sangat miskin dan bahkan sangat miskin sekali. Saudara tahu, mereka mendesak agar terlibat dalam pelayanan. Karena apa? Karena melayani dan mengasihi itu adalah karunia. Karena apa? Karena itu adalah sifat Allah. Itu adalah karakter Allah yang disampaikan kepada orang-orang beriman. Maka mereka mengatakan, kembalikan berkat itu, berikan berkat itu, berikan kasih karunia itu. Tolong libatkan kami untuk boleh ambil bahagian dalam pelayanan. Maka berbahagialah juga adik-adik kami yang mau melakukan pelayanan. Apakah engkau sebagai musik, sebagai song leader dan juga sebagai IT, berbahagialah kamu karena engkau memberikan dirimu, karena engkau memberikan waktumu untuk melakukan pelayanan. Dan sesama pelayan, orang-orang yang menjadi pelayan. Siapakah yang menjadi pelayan itu? Saudara dan saya. Siapakah yang menjadi pelayan? Saudara dan saya. Karena kita harus saling melayani dengan penuh kasih, bukan dengan kepura-puraan. Ya, jangan ada yang pura-pura mengasihi. Jangan ada yang pura-pura untuk melayani. Tidak benar itu. Karena itu adalah pelecehan terhadap Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dengan sungguh. Mari kita hidup dengan pola yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan jemaat Makedonia, mereka menyampaikan persembahannya dalam keberadaan mereka. Saudara ketahui, sungguh luar biasa. Keadaan yang penuh dengan kemiskinan, penuh dengan penderitaan. Kemiskinan ternyata tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk memberi persembahan. Itu bisa sangat jelas. Kita sangat-sangat jelas tadi kita ada. Sebab itu kami mendesak, ya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Maka yang pertama sekali bagimu adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan yang seturut dengan kemampuanmu. Ya, karena Tuhan juga tidak suka kalau kita memaksa diri, tetapi persembahkan dulu dirimu. Dan di dalam penyembahan kita, ketika kita mempersembahkan diri kita, di sana Tuhan akan menuntunmu untuk melakukan yang terbaik. Jangan jadikan sesuatu yang kamu hadapi dalam dunia ini menjadi alasan untuk tidak menyembah, menjadi alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Saudara, berbahagialah. Kasih karunia itu sekarang diberikan bagi kita. Ambil kesempatan itu untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga mau menyapa saudara-saudara kami yang di rumah yang mungkin tidak dapat bersekutu dengan kami secara offline. Mungkin saudara kurang sehat, terkhusus saudara yang kurang sehat. Anak kami Daniel Alexander Silalahi, kami menyapamu dengan pengharapan Tuhan Yesus menjamahmu dan kiranya engkau boleh ditahirkan. Inang Hotmaida Borusimbolon, kami menyapamu dengan doa, kiranya Tuhan Yesus menjamahmu dan juga menahirkan penyakit. Nang Pasuria, sahabat kami Sagumani Tobing, amang sahabat kami juga, amang Sibarani dan keluarga Sibarani, kemudian keluarga yang sedang berduka, keluarga Nabi Tupulu, keluarga Panggabean, Tuhan Yesus menghapus air matamu. Ketahuilah anugerah itu juga, kasih karunia itu juga diberikan kepadamu. Jadilah
umat kudus milik Tuhan yang mau juga menjadi pelayan bagi kemuliaan Tuhan. Pola hidupmu, pola hidupku, pola hidup kita adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Melayani dengan sungguh, dengan tidak berpura-pura. Karena apa? Karena kita akan menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sapa sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu menginginkan kami, agar kami boleh mengikuti pola yang Engkau sampaikan, ajaran yang Engkau sampaikan. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan itu menjadi pola hidup kami sekalian. Sehingga umat-Mu tidak lagi menjadi sandungan satu terhadap yang lain. Dan kami boleh dicelikkan mata rohani kami. Ketika Rasul-Mu menyampaikan bagaimana jemaat Makedonia dalam segala keadaan mereka, dalam kemiskinan yang semiskin-miskinnya, mereka boleh mengatakan, izinkan kami ambil bahagian dalam pelayanan kasih itu. Sekarang keadaan itu, berita itu bergema bagi kami. Maka kami ya Bapa bersepakat berseru, izinkan kami ambil bahagian dalam pelayanan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa berkati jemaat-Mu ini, kasihani, lindungi, jangan ada yang jatuh dalam pencobaan. Teguhkan iman percayakan masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang kurang sehat. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang mentahirkan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sedang mendambakan jodoh mereka. Tuhan tolong, biar mereka beroleh jodoh yang daripada-Mu. Dan mereka boleh beroleh sukacita. Anak-anak kami yang juga mendambakan pekerjaan yang daripada-Mu, yang adalah jalan Tuhan untuk memberikan segala sesuatu bagi kehidupan mereka. Tuhan berikanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang kurang sehat juga. Anak kami Timothy juga, Kau berikan kesehatan, pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berduka, keluarga Panggabean dan keluarga Nabi Depulu, yang baru ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Hapus air mata mereka Tuhan, dan biarlah duka bersegera berganti dengan kebahagiaan yang daripada-Mu. Kami sangat memohon kepada-Mu Bapa, di mana jemaat-Mu juga mendambakan keturunan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, Engkau boleh menjamah mereka sehingga tidak berapa lama mereka yang mendambakan keturunan juga Engkau boleh berikan, dan mereka boleh tersenyum dan boleh berkata, glory, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kasihani kami Bapa, ampun akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bernyanyi dan juga memberikan persembahan kita.